Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Coach Mazda Arif Riendo, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Jazakallah khair, Kang Loga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sekali lagi saya izin untuk share layar saya sebentar ya. Baik ya, sudah nampak ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada pagi hari ini ya. Karena hanya dengan izin Allah ya kita dapat hadir bersama di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan majelis ilmu ini. Saya sangat senang sekali dapat sekali lagi diberikan kesempatan untuk sharing pada sahabat-sahabat semuanya karena untuk bisa membagikan hal yang merupakan passion saya terkait dengan psikologi plus dengan jalan hidup saya yaitu Islam itu adalah suatu keberkahan buat saya sendiri. Terima kasih semuanya saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semua yang sudah mau hadir dan siapkan diri kita untuk belajar bersama ya. Sahabat, ini sudah tampil ya, benar ya? Baik, alhamdulillah. Ini saya izin mau untuk screen capture dulu karena ini adalah suatu hal yang menarik sekali membawakan materi terkait dengan sabar. Sabar itu adalah satu di antara tiga kalau di dalam pendekatan psikologi sebagai perlambang dari kecerdasan spiritual. Jadi ada sabar, ada syukur, ada ikhlas. Ya, jadi kami biasa menyingkat dengan SSI. Kecerdasan spiritual seseorang kalau di psikologi, terutama di Indonesia itu dilihat dari baik seberapa sabarnya, seberapa mampunya kita untuk bersyukur, seberapa mampunya kita juga untuk ikhlas. Ya. Nah, saya berharap sih di dalam momen-momen mendatang, mulai dari hari ini kita bisa satu persatu nih mengupas dari kacamata Islami dan psikologis gitu ya, terkait dengan tiga aspek ini. Mari kita mulai dulu dengan sabar, sahabat semuanya. Seperti biasa saya sampaikan, di dalam setiap pertanyaan akan muncul kesadaran. Maka kita akan munculkan satu pertanyaan dulu buat kita. Ayo, sering banget kita ucapkan, sering banget kita sampaikan, dan sering banget mungkin malah kita utarakan kepada orang lain ya. Kita sarankan kepada orang lain. Tapi menurut sahabat semua, apa sih sebenarnya arti sabar itu sendiri? Ya, ayo, mohon bantuannya untuk tulis di kolom chat ya. Mau itu yang definisi yang teoritis ataupun menurut sahabat-sahabat sendiri. Apa kira-kira arti dari sabar itu? Karena pemahaman kita, definisi kita terkait dengan sabar ini akan menjadi bentuk ya, bagaimana kita menjalani sabar itu sendiri. Coba kita lihat dulu, kita telaah dulu. Oke. Wah, alhamdulillah. Saya izin baca dulu, ada beberapa yang sudah mulai chat ya. Sana. Oke. Maaf tidak bisa on cam. Sabar itu berpikir jernih dan gak emosi. Menerima apa yang Tuhan beri. Menahan amarah, menahan diri. Bisa menerima kejadian saat itu dan menyerahkan pada Allah. Sabar artinya menerima, menahan diri, kemampuan menahan diri, lapang dada. Sabar itu menahan, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, mengendalikan emosi, menghadapi kesukaran. Kuat dalam menghadapi kesukaran. Saya suka nih definisi sini. Berserah diri pada ketentuan Allah. Oke. Masya Allah, ini banyak sekali Kang Nuga yang sudah memberikannya. Definisi menurut Al-Quran, Kang Hafid, kokoh, kuat, keyakinan, tidak pudar semangat, dan tidak tersendat aktivitas. Nah, dari sini pun senang sekali nih. Dari definisi yang Kang Hafid sampaikan di kolom chat, kayaknya agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang sudah teman-teman lain sampaikan ya. Eh, Sabar itu bisa menanti dan menerima dan tenang semua keadaan apapun itu. Menahan walau mampu membalas. Kemampuan mengendalikan diri, Masya Allah. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk main game singkat nih ya. Kita memilih antara A atau B, gitu ya. Ini game this or that, tapi saya coba untuk gunakan di dalam event kajian ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sahabat semuanya nanti tolong kirimkan, tolong tuliskan di kolom chat gitu kan ya. Menurut teman-teman, jawabannya A atau B, serta tuliskan alasannya. Yang pertama, yang mana yang menunjukkan sabar? Contoh, saat kamu berduka, A. Tidak boleh menangis. Orang yang sabar harus kuat dan menahan air mata.
B. Boleh menangis secukupnya. Menangis adalah cara hati menyembuhkan diri. Yang mana jawabannya kira-kira? B. Insya Allah. Ya, oke. Oke, jawabannya adalah sorry, salah ini. Harusnya di A, harusnya di B sama-sama semuanya. Sebentar ya, saya ganti dulu. Mumpung lagi ingat. Sebentar. Nah ini sahabat semuanya, kadangkala kita akan diuji kesabaran di momen-momen yang kita tidak siap ya. Salah satunya adalah pada saat presentasi. Sebentar. Oke, sudah benar kali ini. Masya Allah, terima kasih sudah bersabar dengan kesalahan dari centangnya ini ya sahabat semuanya. Saya coba pengen tahu nih apa ini. Waduh. Oke, terima kasih atas sharingnya juga. Nah, ini sedikit aja penjelasannya terkait ini ya, sahabat. Ini yang saya coba cari dari riwayat Bukhari dan Muslim ditemukan bahwa memang Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda saat putranya yaitu Ibrahim wafat, sesungguhnya mata meneteskan air mata, hati merasakan kesedihan. Namun kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dan sungguh kami berduka atas perpisahan denganmu, hai Ibrahim. Nah, jadi sabar itu bukan berarti tidak merasakan atau tidak memproses emosinya ya. Yang dijaga bukan air mata tapi lisannya ya. Ataupun menangisnya meneteskan air matanya pun tidak berlebihan sehingga tidak melemahkan hati. Sedangkan menangis itu sendiri adalah fitrah buat kita ya sahabat. Menangis itu adalah obat alami yang diberikan Allah ya untuk kita dalam mengurangi kedukaan kita, dalam mengurai kesedihan kita. Oke, siap. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih. Menurut sahabat semuanya, saat hidup terasa berat dan tidak ada perubahan positif ya, terutama dalam ekonomi saat ini. Kira-kira jawaban yang mana nih? A. Diam dan bertahan, karena itulah sabar yang sesungguhnya. B. Tabah dan berusaha mencari jalan keluar. Yang mana kira-kira? Dan apa alasannya? Ya, kasih tahu alasannya sahabat semuanya. Kalau memilih B, apa alasannya? Manusia wajib berusaha. Insya Allah, ya ini. Sabar tetap harus ikhtiar. Jadi sabar itu tidak pasif ya. Ada aktivitasnya ya. Ada sesuatu yang dilakukan ya. B dan ikhtiar. Insya Allah. Baik, tapi dimulai dengan tabah dulu. Oke, ya ini tepat jawabannya sahabat semuanya. Alhamdulillah centang saya pun sudah tepat nih ya. Di pilihan jawaban B. Oke, sabar bukan sekedar pasrah, tetapi tindakan bijaksana dalam menghadapi masalah. Sabar itu aktif ya. Mungkin kalau misalnya sahabat pernah mendengarkan kajian dari Ustadz Nuzul Zikri, pernah beliau sampaikan bahwasanya salah satu kata yang paling aktif yang pernah dia dengar itu adalah sabar. Tapi seringkali kita pun menyalahartikan sabar itu sekedar pasif atau menahan ataupun sekedar tabah saja. Sabar itu melibatkan usaha dan tetap melangkah dengan hati yang tenang bersama Allah. Ya, sabar itu selain kita berikhtiar, tapi harus ada juga ketenangan. Harus ada rasa kita dibersamai selalu oleh Allah. Baik, bagus sekali. Nah, sekali ini coba saya lihat lagi keduanya saling melengkapi. Ya, benar. Nah, kalau yang ini bagaimana sahabat-sahabat semua? Dalam menjalani hidup, A. Sabar lebih utama karena hidup penuh ujian yang harus dihadapi dengan ketabahan. Atau B. Syukur lebih utama karena bersyukur membuat hati lebih ringan dan bahagia. Yang mana jawabannya? Kang Hafid, gimana Kang Hafid? B. Syukurin. Oke, baik. Masya Allah. Yang mana ya? Iya, ini dia udah muncul jawabannya. Semua jawaban benar. Jadi ini mungkin tergantung juga teorinya dari mana, tergantung juga cara kita mendefinisikannya. Tapi dari teori atau pendekatan yang saya pakai yaitu dari Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Beliau mengatakan iman itu terbagi dua. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Saya juga pernah membaca ya, kaitannya dengan syukur ataupun sabar itu sekali waktu ada menyampaikan bahwasannya sepertiga dari sabar itu adalah syukur. Ada juga pernah mengatakan dua per tiga dari syukur itu ada sabarnya pasti. Kemudian kita tahu juga cerita dari nabi-nabi ya,
salah satunya Nabi Nuh. Beliau juga melakukan proses begitu panjang dengan kesabarannya, tapi Allah menganugerahi Nabi Nuh dengan panggilannya bukanlah yang ahli bersabar, tapi ahli syukur, gitu. Itu suatu hal yang menarik. Tapi di sini sabar adalah respon saat Allah menguji kita dengan suatu hal yang berat. Syukur adalah respon saat Allah menguji kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Keduanya saling melengkapi. Nah, ini salah satu pendekatannya juga kalau di Indonesia kita pernah mendengar Ustadz Ali Basalamah pernah menyatakan juga manusia itu ya terutama muslimin itu sangat-sangatlah luar biasa karena mereka seakan-akan memiliki dua sayap. Apa tuh sayapnya? Sayap sabar dan sayap sayap syukur. Ketika dihadapi dengan kesulitan atau musibah, kita menggunakan sabar. Ketika kita dihadapi dengan hal-hal yang menyenangkan ya, dengan kegembiraan maka kita pun bersyukur. Nah, sekarang kita punya gambaran yang lebih lengkap lagi nih tentang bagaimana sabar itu sendiri dan juga mungkin pemisahannya dengan syukur. Maka kalau saya kembalikan kepada pertanyaan yang di awal sahabat-sahabat semuanya. Menurut Anda, apa sih arti dari sabar itu sendiri? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi akhirnya membuat pemahaman saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya terkait dengan sabar itu menjadi ada perubahan, ada pergeseran? Ya, tapi sekali lagi saya meyakini dalam setiap pertanyaan ada kesadaran. Gitu ya. Baik, A dan B. Ya, sabar dan syukur. Iman yang tidak dapat. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, saya sendiri coba untuk menyembuhkan dari berbagai definisi sahabat-sahabat semuanya ya. Apa itu arti sabar agar lebih mudah buat kita merekamnya di dalam memori dan hati kita. Maka definisi sabar yang saya gunakan adalah ketabahan hati dan pengendalian diri dalam berbagai situasi. Sesuai dengan yang Allah sukai pada situasi tersebut. Nah, di sini saya tebalkan dan saya garis bawahi berbagai situasi ini karena memang ini akan menunjukkan bagaimana kesabaran itu sendiri tidak hanya tampak pada saat kita terkena musibah saja, tapi juga dengan kondisi-kondisi lainnya. Nah, ada tiga nih ya, para ulama, para pakar juga di berbagai apa namanya sumber mengatakan ini sumbernya dari siapa, tapi kita coba untuk melihat konteksnya ini ada tiga saja itu sahabat semuanya ya, yaitu ada sabar dalam menaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau takdir pahit gitu. Ya, contoh-contoh sederhananya saat kita berusaha untuk sholat tepat waktu gitu ya, yang disabar dalam menanti Allah, meskipun kita ada urusan lain, kita tetap menjegarakan sholat. Mengikuti majelis ilmu seperti yang saat ini sahabat sedang ikuti, ataupun bersedekah meskipun keuangan cenderung sedang sempit, ekonomi sedang tidak menentu. Nah, itu membutuhkan kesabaran. Karena untuk melakukan ketaatan sesungguhnya itu ada sebuah pembebanan gitu ya, yang kita alami. Tapi dengan adanya kesabaran kita, ya, maka kita menghadapi pembebanan itu dengan baik dan akhirnya itulah yang menjadi nilai pahala. Bayangkan kalau misalnya menaati Allah itu hanya sekedar ringan, bahkan tidak ada bebannya sama sekali, maka nilai pahalanya pun akan kurang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat termasuk menjaga pandangan, menolak untuk ikut berkhibah ya, bergosip, ataupun untuk bermuamalah dengan baik. Ya, padahal mungkin kita dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini sedang cenderung tercekik, sedang kesulitan, tapi usahakan untuk tetap bersabar menjalani muamalah dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin. Nah, yang ketiga ini yang mungkin paling sering kita bahas konteksnya adalah terkait dengan musibah atau terkait dengan takdir pahit gitu ya. Menghadapi kedukaan dengan beristirja gitu ya. Kemudian ada usaha-usaha lain. Mungkin ketika suami atau istri kita atau keluarga kita ada yang sakit, kita tetap merawat dengan tulus dan husnudzon. Ya, tetap optimis dengan ketetapan Allah. Allah adalah perencana terbaik. Nah, ini salah satu wujud dari sabar kita. Kemudian secara global kondisi ekonomi saat ini, maka perlu kita untuk menanamkan sikap tabah serta optimis dan tawakal yang berarti ada ikhtiar sesungguh kemudian kita apa? Kemudian kita menyerahkannya kepada Allah. Nah, ini adalah wujud dari sabar itu sendiri dari konteksnya dan sudut pandangnya lebih ke Islamian. Nah, sekarang saya akan ngebawa konstruk ini, pemahaman sabar ini dari sudut pandang yang lebih psikologisnya. Jadi kita bisa melihat ya sebagai manusia bagaimana sih kita akan melihat dan menjalani sabar itu sendiri. Nah, Masya Allah. Ini banyak sekali yang lagi join.
Oke, baik. Dari sudut pandang psikologi, sahabat semuanya, kata sabar sendiri itu sepertinya akan sulit dijelaskan dengan satu aspek. Misalnya sabar itu apakah ketabahan hati saja atau pengendalian diri? Ternyata nggak bisa seperti itu. Jadi dari berbagai sumber ditemukan bahwasannya yang namanya sabar itu kalau di dalam psikologi itu akan memiliki beberapa aspek. Ya. Satu, pengendalian diri. Untuk bisa sabar, kita perlu untuk belajar mengendalikan diri kita. Kalau mengendalikan diri itu berarti mengendalikan pikiran, mengendalikan pemaknaan sudut pandang kita dalam memaknai suatu kejadian gitu ya, serta bagaimana kita mengelola perilaku kita. Nah, itu pengendalian diri. Nah, yang kedua ini pengendalian atau pengelolaan emosi. Ini yang sempat kita bahas di hari Sabtu kemarin ya, jika sahabat-sahabat semuanya sempat ikut terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan teknik-teknik seperti pernafasan gitu ya. Kemudian cara kita menggunakan melatih bagaimana kita memandang baik dan buruknya suatu kejadian dan sebagainya sehingga emosi dan perasaan kita pun akhirnya menjadi terintervensi mengikuti sudut pandang kita. Nah, itu pengelolaan emosi ya. Kemudian ada juga kemampuan kita untuk mentoleransi stres atau tekanan yang kita hadapi. Ini kalau misalnya di dalam perlamaran kerja gitu ya, mampu bekerja di bawah tekanan, nah itu salah satunya. Kemampuan kita untuk bisa mengelola stres itu sendiri itu adalah salah satu konstruk yang penting di dalam sabar. Bagaimana kita menganggap suatu hal yang sebenarnya berat buat di mata orang lain gitu. Ya, tekanannya ini udah besar banget. Udah berat banget. Tapi dengan skill-skill yang kita punyai gitu ya, maka kita bisa menganggap itu bahwa ini pun akan berlalu misalnya. Atau aku masih bersyukur memiliki masalah-masalah ini. Nah, hal-hal itu yang akan membuat konstruk sabar itu menjadi menguat. Dan yang keempat ini ketangguhan mental. Terutama ketangguhan mental ini dalam hal resiliensi atau daya kita untuk bangkit kembali setelah kita jatuh atau setelah kita mengalami musibah. Nah, jadi gitu ya. Jadi konstruk resiliensi itu bayangannya seperti ini sahabat semuanya. Ketika kita memantulkan bola basket, kita lempar dia ke bawah, kemudian dia bounce back atau memantul lebih tinggi ke atas. Maka sabar itu sama di situ. Harapannya adalah ketika kita bisa menjalani sesuatu dengan sabar, meskipun kita ditekan ke bawah, maka kita akan bangkit atau kita akan melempar ke atas itu ya, itu dengan lebih tinggi, lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, itu kita sebut dengan resiliensi. Sekarang, kalau misalnya kita sudah tahu konstruk ini, yang perlu kita pahami lagi, sebenarnya di dalam psikologinya kita itu bagaimana sih proses terbentuknya atau di mana letaknya sabar di dalam proses psikologis kita. Nah, ini saya akan coba jelaskan dengan bentuk uh, urutan ini ya, sahabat semuanya. Pertama, kita akan mengalami sebuah kejadian. Mau itu kejadiannya yang tadi ya, yang menguji ketaatan, yang menguji kita terhadap maksiat gitu ya, dan juga terkait dengan musibah atau tadi pahit. Tapi pada dasarnya semua takdir itu datang dari Allah. Semua takdir itu pada dasarnya baik. Cuman rasanya kita yang akan berbeda-beda gitu ya. Kejadian ini sifatnya tidak bisa kita kendalikan. Ya, ini bagian dari takdir. Tapi kemudian ada yang namanya reaksi emosi. Reaksi yang sifatnya tuh kimiawi di dalam otak kita terjadinya. Dan maka ketika di minggu lalu saya ingatkan kembali sahabat semuanya, namanya gelombang emosi. Itu sifatnya pertama itu akan lebih kuat. Tapi seiring waktu, sekitar 90 detik gitu ya, maka kekuatan dari emosi tersebut itu akan menurun. Nah, gitu. Maka perlulah kita untuk menjaga diri kita ya, untuk tidak cepat terbakar oleh emosi itu sendiri. Gitu. Nah, setelah terjadi reaksi emosi, baru nih kita fokus dengan pemaknaannya. Apa makna yang kita letakkan kepada perasaan, pada emosi tersebut? Apakah kita menganggap itu suatu hal yang negatif, atau netral, atau suatu hal yang kita bisa mengambil hikmah darinya? Itu positif. Maka dari situ, dari cara kita memaknai, ya, emosi dan kejadian tersebut, muncullah perilaku itu. Mau perilakunya positif, mau perilakunya negatif atau bahkan merusak, atau malah perilakunya itu membuat kita yang tadi resilience, lebih baik daripada sebelumnya. Di sini kita melihat, saya coba bikin lingkaran di sini ya. Nah, letaknya sabar ini kurang lebih ada di sini sahabat semuanya. Di bagian yang bisa kita kendalikan, yaitu cara kita memaknai dan bagaimana kita akhirnya berperilaku. Gitu. Karena kalau reaksi emosi ini pada saat dia muncul itu instan sangat. Set, terjadi gitu aja, terjadi
apa namanya reaksi kimia di otak kita gitu kan ya, tergantung hormonnya seperti apa, tergantung kejadiannya seperti apa. Tapi kemudian kita yang memaknainya, kita yang memilih, kita yang wajib untuk menggunakan ilmu-ilmu kita untuk memaknainya dengan baik gitu kan ya. Nah, hingga memunculkan perilaku-perilaku yang positif. Sampai di sini sepertinya teorinya cukup mudah ya. Jadi ketika ada reaksi emosi, kita kasih jeda dulu, kita maknai dengan baik, kemudian kita lakukan perilaku-perilaku yang paling optimal di momen tersebut, tergantung konteksnya apa. Tapi kita juga menyadari, karena kadang-kala kenapa ya sangat sulit bagi kita untuk bersabar. Saya tahu teorinya. Kita perlu nafas, kita mungkin beristighfar, kita mungkin mengambil wudhu dan sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu gitu kan ya. Tapi ini yang menarik. Kenapa hari ini mungkin pesertanya sampai hampir 450 atau nanti jadi 500 itu ya. Karena mungkin ini mudah disampaikan, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan gitu kan. Nah, kita mau belajar bareng. Nah, disinilah peran psikologis ya, terutama di sarjana psikologi itu mencoba membantu kita menggali gitu ya. Karena yang namanya sains itu adalah proses untuk memahami sunatullah. Ya. Nah, di sini sains mengajarkan sahabat-sahabat semuanya apa yang kira-kira menjadi hambatan atau beban berat untuk kita bersabar. Nah, ini ada beberapa aspek sahabat semuanya. Mungkin kalau bisa digali dari riset itu akan lebih banyak lagi. Tapi setidaknya ini ada 4 yang paling kuat. Hambatan psikologis yang perlu kita kenali nih. Ya. Ini bukan sahabat bukan buat dikritisi kalau kita nggak bisa, tapi buat kita pahami. Gitu ya. Yang pertama, aspek yang kiranya akan membuat kita itu lebih lemah gitu ya, dalam menjaga sabar kita. Nah, ini juga kontekstual. Bisa jadi kita mampu menahan sabar dalam hubungan dengan teman, dengan sahabat-sahabat, tapi bisa jadi kita kesulitan nih ketika sama pasangan sendiri. Nah, itu bisa aja karena kita mungkin pernah punya luka lama atau trauma kaitan dengan hubungan antara orang tua. Misalnya seperti itu, bisa saja ya. Dan emosi itu misalnya kita waktu kecil belum sempat nih untuk memprosesnya dengan baik, maka itu akan membuat turun ya si emosi tersebut ke pikiran bawah sadar kita, alam bawah sadar kita, membuat ambang emosi kita. Kayak gelas emosi kita tuh penuh gitu. Sehingga toleransi kita terhadap luka yang terkait dengan luka lama kita itu akan jadi lebih gampang apa? Ke-trigger gitu. Toleransi terhadap tekanan baru itu menjadi sangat rendah. Sabar menjadi berat karena sedang membawa beban yang terlalu banyak. Nah, kalau dari sini aja kita tahu nih, berarti kita butuh untuk memproses luka lama ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sering kali terjadi adalah karena kita mendefinisikan sabar itu secara tidak tepat gitu ya. Perlu untuk dilengkapi lagi. Kalau selama ini kita masih mengartikan sabar itu sebagai sekadar diam dan tahan. Mungkin itu diajarkan juga oleh orang tua kita. Sabar itu adalah tentang hanya nerimo aja, gitu ya. Tapi bukan sabar aktif. Maka itu yang akan terjadi penumpukan. Penumpukan emosi-emosi yang cenderung kurang nyaman buat kita proses. Kesedihan, kedukaan, apalagi kemarahan. Karena ada batas-batas diri kita yang dilanggar oleh orang lain. Tapi karena kita menganggap sabar itu harus tahan, harus tahan, harus tahan itu. Ini yang jadi kekeliruan yang berakibat kepada masalah-masalah psikologis di usia dewasa. Nah, emosi yang ditumpuk itu bukannya diproses, tapi malah meledak nih. Bahaya di titik yang tidak terduga. Apakah sahabat pernah mengalami nih? Misalnya malam-malam, sebelum tidur, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Tahu-tahu pengen nangis saja. Nah, itu mungkin salah satu wujud. Gitu. Yang ketiga, ini terkait dengan kelelahan emosional, emotional fatigue gitu ya. Di dalam konsepnya itu adalah eh, jika kita menghadapi tekanan yang besar ya, di dalam waktu yang berdekatan di saat ini gitu kan ya, maka memang mau nggak mau kita seperti akan kehilangan baterai emosi kita atau cadangan energi kita dalam menghadapi masalah-masalah baru. Tuh. Ini kalau di psikologi eh, penerapannya adalah bagi seorang psikolog ya, apabila kita sudah melakukan konseling atau terapi psikologi dengan jumlah tertentu, maka itu disarankan, sangat disarankan beberapa menyampaikan diwajibkan untuk melakukan konseling mandiri buat si psikolog itu. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang setelah 5 kali atau 7 kali, tergantung dari beban masalah yang dihadapi oleh si psikolog tersebut. Ya, gitu ya. Jadi perlu untuk melakukan konseling bagi psikolog sendiri. Nah, apalagi buat teman-teman juga gitu ya. Ketika kita mungkin menyadari bahwasanya kita sudah lelah nih, baterai emosi kita sudah mau habis nih, maka kita perlu untuk beristirahat. Kita perlu untuk mungkin sharing sama orang lain, gitu ya.
Terus yang keempat, tidak ada tempat mengadu. Nah, ini sahabat semuanya, sabar itu butuh ruang juga, sahabat, kepada Allah, gitu ya. Ataupun kepada orang yang kita percaya untuk kita membahas masalahnya ini. Ini jadi perlu untuk diingatkan kembali, ketika kita ketemu dengan konselor atau psikolog, itu tidaklah seperti kita curhat menyampaikan beban masalah kita, oh berat banget masalahku, mengeluhkan masalahku dan sebagainya. Enggak. Kalau teman-teman semua itu ketemu dengan psikolog, konselor ataupun dengan psikiater, itu pada dasarnya itu sedang melakukan proses konsultasi untuk mengupas dan mengurai masalah yang seperti apa, bukan untuk mengeluhkan. Untuk mengeluhkan ya pasti lebih nyaman pada Allah ya gitu ya. Di dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita, dalam zikir-zikir kita. Tuh. Sedangkan kok sama pakar, sama psikolog, psikiater, konseling gitu ya, konselor, itu kita berdiskusi, berkonsultasi untuk mencari jalan keluar. Ikhtiar kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu. Ya, coba saya baca dulu kolom chat. Wah, Masya Allah, terima kasih. Ya, sudah langsung di... slide-nya terganti nggak, sahabat semuanya? Nampak nggak tetap ya? Pada saat saya menggantinya ini. Nampaknya. Masya Allah. Terima kasih Kak Hafid. Baik. Oke. Nah, kemudian sahabat semuanya, karena kita sudah memahami gitu ya, secara psikologisnya bagaimana proses terbentuknya sabar itu sendiri, gitu ya. Mengapa sabar juga bisa terasa berat? Ini di sisi lain di slide ini sahabat semuanya. Ini juga bisa kita artikan bagaimana cara kita bisa punya sabar yang lebih baik, gitu ya. Ini salah satu faktor-faktor pendukungnya adalah kita bisa membalik kalimat-kalimat ini, sahabat. Misalnya kita punya luka lama yang belum sembuh ya, itu yang membuat kita berat. Tapi sisi lain, apabila kita tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan support gitu ya, penuh dengan kepedulian satu sama lain, maka itu juga akan membantu kita untuk bisa lebih sabar di usia dewasa. Maka ini pelajarannya nih buat kita yang sekarang mungkin sudah dititipkan anak-anak keturunan gitu, maka bentuklah relasi lingkungan yang sehat ya dengan anak-anak kita. Karena itu akan membantu mereka bersabar dengan lebih baik. Yang kedua, dengan betulnya definisi sabar yang kita punya, gitu kan ya, insya Allah maka kita akan lebih mudah ya dengan ilmu ini kita akan lebih mudah menjalani atau menghadapi ujian-ujian yang kita temui. Yang ketiga, dengan kita lebih mampu untuk bisa menjaga ya kestabilan energi emosi kita, maka insya Allah kita akan selalu siap nih ya. Insya Allah kita akan selalu siap menghadapi jika pun ada ujian baru. Karena energi kita, energi psikologis kita itu seperti sudah teratur gitu ya. Kayak kita tahu nih, kalau misalnya kita lapar, kita makan, ada energi lagi. Kalau misalnya di dalam psikologis, ketika kita tahu kita dalam keadaan lelah, kita ambil waktu istirahat dulu, kita napas dulu, atau kita sholat dulu gitu ya. Kemudian baru kita bisa ketemu sama orang lagi. Nah, kita tahu. Yang keempat, tidak ada tempat pengadu, maka lawan dari kondisi ini adalah selalu sediakan waktu untuk mengadu kepada Allah. Gitu ya. Selalu kita punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, melaporkan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah ini momen yang paling tepatnya tentu saja pada saat sholat, pada saat sujud. Ya. Pernah nggak sahabat semuanya ngalamin momen yang indah banget ketika saat sholat kita sambil meneteskan air mata. Apalagi saat kita sholat kita sambil memaknai kata demi kata, kalimat demi kalimatnya. Gitu ya. Di momen saat saya dalam keadaan yang ngerasa was-was begitu kuat gitu ya, ketakutan yang begitu besar. Saya ambil surat pendeknya adalah An-Nas, saya pelajari maknanya, syarnya apa saja, eh, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai sembahan kita, sebagai Tuhan kita gitu ya. Kemudian ketika saya ngerasa kesulitan, tidak tahu jalan keluarnya, saya mengambil surat-surat seperti Al-Insyirah, Ad-Duha gitu ya. Itu enak banget, kata per kata kita maknain. Nah ini memang kaitannya dengan pentingnya kita untuk bisa mindful dalam sholat. Karena itu jika sahabat-sahabat semuanya ingin punya hidup yang lebih berkualitas, saya sangat-sangat menyarankan untuk bisa join ke dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan oleh tim titik balik yaitu a mindful sholat. Ya. Nyaman banget rasanya sahabat-sahabat semuanya. Ini kayak investasi selama sekitar semingguan ya, itu akan menjadi investasi seumur hidup kita. Yang kita nanti juga bisa turunkan kepada anak-anak kita. Gitu. Oke, sebentar saya baca chat lagi. Baik. Oke, benar sekali ini ketika kita menumpuk emosi terlalu lama, gitu ya,
em, di dalam pendekatan polifagal itu salah satu pendekatan psikologis yang ada di berkembangnya di luar ya, di Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Kita nyebutnya tuh the body keep the score. Artinya tubuh kita itu menyimpan eh namanya kondisi-kondisi emosi yang pernah kita alami sebelumnya. Semakin tertumpuk sebenarnya tubuh kita pun juga akan mengalami dampaknya. The body keep the score gitu ya. Score itu artinya apa sih namanya tuh? Dia tuh tidak melupakan apa yang sudah terjadi gitu, sahabat-sahabat semuanya. Tuh. Nah, ini ada beberapa latihan yang mungkin bisa kita lakukan ya. Yang kalau ini kan banyak kan hal-hal yang mungkin sudah terjadi di masa lalu ya, yang mungkin buat kita pelajaran ke depannya. Tapi ini ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan nih, melatih sabar secara psikologis gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan mampunya kita untuk mengenali ya, mengenali emosi kita ya. Plus juga sambil bermurokobah ya, kenali bahwasanya Allah tuh selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Allah itu begitu dekat dengan kita. Dalam konteks Allah selalu mengawasi kita, kondisi kita. Maka sebelum kita merespons segala sesuatu, ambil waktu, ambil jeda, kenali apa yang sedang kita rasakan, beri nama pada emosi kita. Jadi di dalam risetnya seperti ini sahabat semuanya. Pada saat kita berada dalam kondisi yang begitu emosional, entah itu marah, sedih, gembira, dan sebagainya, apapun itu. Ketika kita coba cek di bagian otak kita, terutama di bagian amigdala, di sistem limbik kita di sini ya, itu akan terjadi eh, gelombang elektromagnetik itu seperti aktif sekali gitu ya. Jadi bagian emosi kita, otak emosi kita tuh begitu aktif ketika kita mengalami perasaan-perasaan emosional, termasuk sedih tadi ya. Namun, ketika kita coba untuk memaknai atau menamai emosi tersebut, yang awalnya itu ada di bagian otak emosi, dia kemudian berpindah ke otak logika kita di depan, prefrontal cortex ya. Jadi ini otak depan, otak luhur kita. Ketika kita bisa memaknai emosinya apa, menamai emosinya apa, kemudian intensitas keaktifan di otak emosi kita itu menurun. Nah, itu kayak kita semakin merasa, oh, emosinya udah lebih tenang. Tuh. Jadi semakin ini bereaksi, otak emosi kita berarti semakin tidak tenang kita. Semakin kita bisa membawa itu ke otak luhur kita dengan menamainya, maka insya Allah kita akan ngerasa lebih tenang. Tuh. Yang kedua, terima tanpa menghakimi. Karena kita menyadari apapun itu yang datang kepada kita itu datang dari Allah semata, gitu ya. Dan maka kita kembalikan kepada Allah tanpa menghakimi. Apalagi emosi itu sifatnya instan, ya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ini kalimat healing yang paling spesial ya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ingat bahwasanya emosi ini pun, masalah ini pun itu cuma sekedar titipan. Itu tidak membentuk identitas kita. Itu bukanlah identitas kita. Ini cuma sesuatu hal yang sedang kita hadapi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini karena itu penting banget nih kita untuk selalu mengupgrade ya ilmu-ilmu kita melalui kajian-kajian ilmu seperti sekarang ini. Karena kemampuan kita untuk mempertimbangkan dengan ilmu itu adalah sesuatu konteks atau konstruk yang sangat spesial sekali. Karena cara kita mempertimbangkan dengan ilmu itu nanti akan menentukan perasaannya seperti apa. Bahkan akhirnya perilakunya seperti apa. Gitu. Nah, salah satunya simple, misalnya kita dalam keadaan yang lagi diuji nih ya, kesabarannya, lagi kesel misalnya gitu ya. Tanyakan pada diri kita sendiri, ingat-ingat lagi. Kalau dalam keadaan seperti ini, respon apa sih yang paling diridhoi oleh Allah? Karena kita tahu kan di momen seperti ini, momen kan ketika kita akan dapetin pahala begitu banyak. Lalu kita ingat-ingat kembali, oh dari kajian ini saya tahu nih, paling utama tentu saja istighfar misalnya. Oh, apa yang harus saya lakukan ya? Gitu. Nah, tentu saja yang tidak merusak diri dan orang lain. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengingat keutamaan bersabar. Ntar, saya izin untuk baca dulu. Nanti saya baca ya, maaf. Bukankah dampak kesabaran negatif itu luka batin? Nah, itu mungkin saya perlu untuk dijelaskan maksudnya seperti apa ya. Karena yang namanya sabar itu tidak ada dampak negatifnya. Dan sabar yang definisi yang tepat ya, ingat. Kalau sabarnya tuh hanya sekedar menahan, 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 itu yang akan jadi masalah buat kita. Nah, Bunda Vimala. Tapi kalau kita misalnya pakai definisi yang tepat, sabar itu ketabahan hati, pengendalian diri, sambil melakukan yang Allah sukai, itu akan berbeda. Nanti boleh ditanyakan ulang ya, Bunda, kalau misalnya kurang jelas. Yang keempat tentu saja, kalau kita sudah mempertimbangkan, itu masih dalam pikiran. Action, ini bahasa Inggris dulu ya. Action, cure anxious.
Artinya apa? Aksi yang kita lakukan itu akan mengobati kecemasan yang kita alami. Gitu. Jangan tunggu kita tenang banget dulu gitu. Baru kita melakukan aksi, melakukan respon. Tidak. Justru aksi yang kita lakukan, tindakan yang kita pilih dan kita lakukan, itu yang akan mengurangi kecemasan. Itu yang akan meredakan apa? Emosi kita. Karena kita menyadari bahwa kita berdaya. Ternyata kita punya kemampuan untuk menghadapi masalah ini dengan baik. Gitu ya. Nah, ini sifatnya sih ya, karena memang kita dalam keadaan yang lagi emosional itu cenderung kemampuan intelektualitas kita tuh cenderung agak terbatas, agak jadi turun sedikit. Maka lakukan one by one. Tindakan itu lakukan satu demi satu saja. Gitu ya. Tapi jangan sampai nunggu emosi hilang dulu, itu pasti nggak bisa. Ya, itu teman-teman ya. Ya langkah-langkahnya seperti apa? Misalnya kita beristighfar, kita berdoa, ya satu doa ya ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita takut misalnya dengan potensi kerusakan, potensi kesalahan manusia, a'udzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, bisa juga gitu kan ya. Kita mengatur nafas, kita berwudu, kita mengubah posisi tubuh kita mengambil jeda, dan terutama di sini menahan lisan dulu. Biasanya kita memang sudah mampu nih untuk menjaga diri kita, pikiran kita udah atur napas, tapi lisannya nggak kita tahan, itu berantakan juga. Itu bahaya juga buat kita. Gitu ya. Nah, terkait dengan keutamaan bersabar sini ya, karena ini juga salah satu hal yang penting buat kita selami. Saya juga sudah menyiapkan beberapa gambaran hadiah yang bisa kita dapatkan nih, sahabat semuanya, apabila kita mau melatih kesabaran kita. Tapi ingat ya, nih kalimat di sini, sabar itu bukan bakat. Tiba-tiba kita sabar gitu aja, itu nggak semuanya seperti itu. Itu perlu dibentuk. Satu yang tadi, karena memang di dalam keluarganya kita terlatih untuk saling support dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ya saat ini pun kita masih bisa nih mengembangkan kesabaran kita. Sabar itu keterampilan, suatu hal yang bisa dilatih, sahabat semuanya ya. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengetahui keutamaan bersabar. Ini kalau saya sendiri sering menganalogikan sabar itu dengan payung. Kira-kira sahabat-sahabat semua ada nggak dapat eh, kayak pemahaman apa ya kira-kira kesamaan antara sabar dengan payung itu sendiri? Apakah ada yang tahu? Apa ada yang bisa ngasih saran? Apa ya? Yes. Ada yang tahu sahabat semuanya? Sabar itu ibarat payung, melindungi, membantu kita. Pelindung diri dari panas dan hujan atau cuaca luar. Masya Allah. Apa lagi? Ya, hampir benar. Ayo, tulis lagi. Yes, terima kasih. Oke. Masya Allah. Dan nih Kak Ulfa nih udah jawab nih. Kak Ulfah, coba lihat sahabat semuanya. Di chat itu ada Kak Ulfah menulis payung tidak menghentikan hujan, tapi membantu tetap melangkah meski hujan belum mereda. Nah, ya. Ini suatu pemahaman yang bagus banget ya dari ya, Kak Ulfah tadi ya. Jadi payung samanya dengan sabar. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, ya. Tapi payung itu membantu kita melaluinya dengan baik. Ya, nanti akan reda sih hujannya. Tapi kita juga sudah melangkah lumayan jauh kan ya dengan payung tersebut. Sama sahabat semuanya. Sabar juga tidak bisa menghentikan masalah, ya. Cenderung tidak bisa menghentikan masalah. Namun, sabar membantu kita untuk melalui masalah dengan baik. Tuh, sabar dan payung. Dapat gambarannya? Oke nggak tuh? Nangkap nggak, sahabat semuanya ya? Jadi, sabar nggak bisa menghentikan masalah. Payung nggak bisa menghentikan hujan. Tapi membantu kita melaluinya dengan baik. Selain itu banyak lagi lah manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari sabar itu sendiri. Sekarang dari sudut pandang Islaminya dulu ya. Oke. Masya Allah. Ya. Sahabat itu seperti payung. Nah, ini kan saya coba mengutip dulu nih dari Bunda Nur Hayati. Sahabat itu seperti payung yang mungkin tidak menghentikan hujan, tapi selalu ada untuk menemani dan melindungi kita saat badai kehidupan datang. Masya Allah. Bagus sekali. Ini coba ini ketika kita mendapatkan pemahaman yang positif seperti ini, kita bersyukur dulu ya Allah. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat ini. Kita rekam baik-baik nih sahabat-sahabat semuanya. Kita rekam baik-baik.
Karena di momen-momen kita sedang diuji dengan kesabaran, kita bisa ingat payung itu. Ya. Nah, tapi ingat juga nih ya, ini kita lihat dari sudut pandang yang lebih ke teoritisnya, dari Islami maupun psikologisnya. Ini manfaat sabar dari eh, dari sahabat Ali ya, Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya manfaat sabar tuh setiap kali Allah menganugerahi kesabaran pada hambanya, baik itu atas rasa sakit, atas malapetaka dan musibah, pasti juga memberinya yang lebih baik dari ganjaran keimanan itu sendiri gitu. Jadi yang namanya sabar itu secara Islamiknya juga ketika kita mau memilih sabar, kita mau mengambil sikap sabar untuk menghadapi masalah, maka tentu saja kita akan mendapatkan ganjaran yaitu keimanan itu sendiri. Gitu ya. Tapi kemudian ada lagi nih, tamat semuanya, yang saya sempat kutipkan di Sabtu lalu ya. Ini yang lanjutannya innalillahi wa inna rajiun ulaika alaihim sholawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ada 2N+1-nya tuh. Dua n plus satu, 2+1 manfaat. Yang pertama adalah dapat ampunan ya. Ketika kita bersabar kita juga dapat rahmat dan tentu saja kita dapatkan petunjuk. Ini bukan dari teman petunjuknya ya, bukan pula rahmatnya tuh dari orang yang kita sayangi doang, bukan. Ini dari siapa nih? Yang maha pemberi ampunan, yang maha memberi rahmat dan maha pemberi petunjuk. Nah, itu luar biasa banget, sahabat semuanya. Manfaat dari sabar itu sendiri. Tuh. Nah, sekarang kita lihat konstruknya dari sudut pandang coba psikologis ya sekarang ya. Ini adalah hasil riset, sahabat semuanya. Ini riset di tahun 2019 ya, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ya, sahabat semuanya. Ternyata orang-orang yang mau melatih kesabaran diri dia, gitu ya, maka akan terbentuk pengendalian diri yang lebih baik pada dirinya. Cenderung lebih mampu menjaga pikiran, sudut pandang terhadap keadaan, lebih positif ya berarti ya, perilakunya sehingga lebih optimal mencapai taraf hidup yang diingini. Jadi gitu, kan pengendalian diri itu bukan sekedar oh menahan diri dari marah, pengendalian diri dari apa namanya kata-kata tidak baik, tapi juga pengendalian diri itu ibarat kita lagi naik mobil, sahabat semuanya. Kita mengarahkan setir kita itu ke lokasi yang kita mau kan, ke titik tuju yang kita mau. Sama juga, kita semua pengen mencapai hidup yang seperti apa sih? Maka pengendalian diri itu adalah syaratnya untuk bisa kita mencapai titik tersebut. Nah, sabar bisa membantu kita. Sabar itu merupakan skill, keterampilan yang kita butuhkan untuk bisa mencapai goals-goals yang kita mau tadi. Gitu ya. Pengendalian diri bukan hanya menjaga dari marah, tapi juga mengarahkan kita, gitu ya, mengarahkan kita ke titik yang kita mau dalam hidup kita. Terus kita akan lebih mudah nih berpikir tenang, lebih bisa hati-hati gitu ya. Menghindarkan seseorang dari penilaian subjektif yang dipengaruhi emosi semata. Nah ini sahabat semuanya. Seringkali kita melihat di jalanan ada orang marah-marah, bertengkar, bertukar kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Karena mengikuti emosi semata. Gitu ya. Tidak mau untuk bisa menahan duduk, menjaga lisan dan sebagainya. Itulah yang terjadi ketika kita akhirnya mengikuti emosi kita. Itu kita sebut dengan amigdala hijack. Jadi yang tadi saya bilangnya, attack emosi ini kok misalnya kita tidak kendalikan dengan baik, maka dia tuh bisa menghijack atau bahasa Indonesia itu adalah kayak eh parenting itu menguasai logika kita, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang harusnya kita berpikir dengan cara yang luhur dengan logika, itu ketika kita terjadi amigdala hijack, maka otak emosi kita nih, ini yang menguasai pikiran kita. Eh, Menguasai pikiran-pikiran luhur kita. Membajak, terima kasih Kak Tini. Ya, membajak. Ingatnya pirates. Apa pirates ya? Membajak. Baik, yang ketiga, sorry, ini yang kedua ya. Sorry, ini kebalik saya nih. Kedua, menerima kenyataan. Orang yang bersabar akan lebih mampu menerima kenyataan hidup dengan lapang dada dan kerelaan hati. Nah, ini akan terkait dengan tadi toleransi terhadap stres. Karena kita terbiasa menghadapi sesuatu dengan sabar, gitu. Bukan hanya tabah tapi ya pengendalian diri dan melakukan suatu aksi gitu kan. Maka ketika kita ketemu hal-hal yang sepertinya menguji kesabaran kita, eh, menjadi bentuk stres dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan lebih tenang nih. Kita akan lebih terima. Karena kita tahu kita berdaya dan Allah selalu membersamai kita dalam menghadapi masalah-masalah kita. 4, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Wah, ini kalau misalnya di dalam perusahaan itu ya, yang namanya teguh pendirian, tidak mudah putus asa ini mungkin salah satu hal yang paling-paling
disukai oleh atasan team manager ya, untuk memiliki karyawan-karyawan yang tidak pernah menyerah, ulet dan sebagainya. Nah, sikap sabar ya, ketika kita melatih sabar kita dengan baik, itu akan melahirkan perilaku pekerja keras dan ulet dalam berikhtiar. Jika kita dapat ujian, ya cepat bangkit, dan ujian itu berubah menjadi motivasi kita untuk lebih maju. Tuh. Yang kelima, tenang dan tidak terburu-buru. Nah, orang-orang yang melatih kesabaran mereka, sabar itu membiasakan seseorang berpikir sebelum berbuat. Nah, ini manusia yang positif ya. Membiasakan seseorang berpikir sebelum berbuat, berhati-hati sebelum bertindak, dan teliti dalam menyelesaikan setiap masalah. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan emosi, kita tuh melihat masalah itu dari, bisa jadi big picture only gitu ya, dari sudut pandang yang terlalu luas atau sudut pandang yang terlalu kecil. Kita pakai kaca pembesar untuk melihatnya, padahal kan kita perlu untuk melihatnya dari hal yang apa, teliti, tapi apa, tapi tidak juga membuat kita menjadi terlalu terfokus satu titik. Kita ini kita bisa tenang, nggak buru-buru mengambil kesimpulan. Kesalahan mengambil kesimpulan akan berarti perasaan-perasaan yang keliru, dan juga akan membawa apa, perilaku-perilaku yang tidak tepat pula. Nah, ketika kita bisa lebih mampu bersabar, sikap sabar sudah lebih baik, ternyata itu akan memiliki keterkaitan dengan mampunya kita untuk memaafkan. Di poin 6 ini ya. Ketika kita memiliki kesabaran yang tinggi, keterampilan sabar kita sudah terbentuk, nah, otak kita terbiasa nih untuk memproses segala sesuatu dengan sabar, maka akan lebih mudah juga bagi kita insya Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan diri kita sendiri gitu. Dan perilaku memaafkan itu ada menjaga kesucian serta kebersihan hati kita. Dampaknya akan seperti itu kan. Jadi lebih lempeng, tidak ada bebannya, tidak ada titik titik hitamnya juga, sahabat semua. 7. Di konstruknya sebenarnya kita perlu untuk jelaskan juga ya terkait ikhlas. Ya, dikit, ikhlas itu bukan sikap pasrah tanpa usaha, gitu ya, tetapi sikap yang diiringi ikhtiar, yang membuat individu lebih tenang, ridho, dan bersyukur atas hasil pencapaiannya. Nah, ini perlu saya jelaskan sahabat semuanya. Kalau misalnya aslinya, itu ikhlas itu adalah sederhananya nih ya, 100%-nya mengharapkan balasan Allah atas apa yang kita lakukan, dan 0%-nya mengharapkan balasan manusia atas usaha yang kita lakukan. Jadi kadarnya ikhlas itu dilihat dari situ. Seberapa persen, seberapa banyak persentasenya kita mengharapkan balasan dari Allah atas yang kita lakukan, dan seberapa kecilnya persentase kita mengharapkan balasan dari manusia. Tapi kok di Indonesia itu ada tambahan satu indikator lagi, satu tanda lagi seseorang itu ikhlas, karena ini sesuai dengan pengembangan bahasa di Indonesia ya. Ikhlas itu adalah kerelaan atau kepasrahan terhadap situasi. Tapi kalau aslinya itu dua tadi. 100% mengharap balasan dari Allah terhadap tindakan yang kita lakukan, dan 0% mengharapkan balasan dari manusia. Nah, itu kita sebut dengan ikhlas. Semoga menambah perbedaan pemahaman kita juga ya. Yes. Ya. Terakhir ya, tentu saja mengendalikan emosi. Jadi pada dasarnya emosi itu sifatnya instan. Ya, benar ya sahabat semuanya. Tapi dengan kita bisa berulang kali melakukan yang namanya sabar, mengelola tahu cara mengelola emosi dengan baik, mengelola sudut pandang kita dengan baik. Lama-kelamaan proses tersebut itu menjadi, kalau kita sebut itu neuroplasticity. Ada perubahan di otak kita. Jadi next time ketika kita mengalami kejadian-kejadian tertentu, maka reaksi emosi itu mungkin akan bergeser, sahabat semuanya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Otak kita merekam bahwasanya kita ini membiasakan diri untuk bersabar. Jadi alih-alih dia langsung bereaksi, emosinya bereaksi yang berlebihan sampai membuat kita sulit untuk mengelolanya. Tapi dengan kita melatih sabar kita, insya Allah ketika reaksi emosi tersebut muncul, itu cenderung lebih mudah kita atur. Prinsipnya adalah marah akan marah akan membawa lebih banyak marah, ya. Sabar akan membawa lebih banyak sabar. Nah, itu neuroplasticity. Perubahan di otak kita itu terjadi ketika kita mengulangi suatu hal itu secara terus menerus, dan hingga kita kayak ngelotok gitu kan ya. Dan otak kita merekam, jika ada masalah maka sabar jalan keluarnya. Gitu sahabat semuanya. Ini ada 8 manfaatnya ya. Oke. Nah, tapi saya pengen ngajak sahabat-sahabat semuanya. Ini salah satu latihan yang bisa kita lakukan ya. Tentu saja kalau latihan secara Islaminya banyak yang teman-teman kita bisa lakukan. Mungkin setiap hari kita melakukannya berulang kali, seperti kita berzikir, seperti kita apa ya namanya, berwudu, sholat dan sebagainya. Nah, ini saya ingin ngajak sahabat semuanya untuk melakukan satu latihan pernafasan.
Ya. Ini latihan pernafasannya itu latihan pernafasan 478 yang kalau misalnya di dunia psikologi itu mungkin bisa dianggap seperti apa ya? Napas yang paling sering diajarkan di dalam sesi-sesi terapi psikologis dan konseling gitu kan ya. Ibarat kata tuh obat penenang yang tidak diminum. Ya. Ini napas 478. Masih ada waktu kan ya? Sekitar 5 menitan, 7 menitan lah sahabat semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan, sebelah diajukan aja ya. Ntar saya baca dulu chatnya. Apa beda sabar dengan ikhlas? Wah, ini. Nah, sebentar ya. Nah, baik, sahabat semua silakan ambil posisi yang duduknya nyaman dulu. Kalau mau sambil tiduran boleh, tapi sebisa mungkin suara speaker dari handphone atau dari laptopnya itu dekat sama kita ya. Oke. Oh, ini sampai entok ya? Sebentar. Ah, ini dia. Oh, maaf. Speakernya harusnya saya aktifkan dulu. Insya Allah, ini 500 ya. Benar 500 ya. Sebentar. Oke, kita tes dulu. Suaranya muncul apa enggak nih ya? Coba. Selamat datang di sesi relaksasi penuh dengan teknik pernafasan 478. Nah, terdengar nggak saudara-saudara semuanya? Coba ketik dulu di kolom chat. Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Ya, ini Bunda Desi kita langsung praktekin ya. Insya Allah ya. Nah, di sini sahabat semuanya, sesi latihan pernapasan ini pada dasarnya cuma latihan pernapasan singkat gitu ya. Tarik nafasnya dari hidung 4 hitungan, bukan 4 detik, 4 hitungan aja ya, ikutin yang dari sini. Kemudian tahannya di perut. Ya, tahan di perut 7 hitungan. Kemudian hembuskan melalui mulut. 8 hitungan. Kan ya. Nah, karena kita bisa coba menselaraskan dengan pendekatan psikologi Islami, bisa saja pada saat sahabat dua semuanya nanti melakukan latihan ini itu sambil terus-menerus beristighfar mungkin dalam hati ya, astagfirullahaladzim. Uh, Istighfar sambil mungkin bisa sambil coba untuk mengelus dada juga bisa gitu ya. Atau mau coba benar-benar latihan 478-nya aja gitu, itu juga boleh. Gitu kan ya. Jadi yang paling penting adalah kita coba dulu bersama-sama. Oke, kita mulai ya, sahabat. Sudah siap nih? Kalau udah siap, coba ketik dulu angka 9. Oh, ketik angka 9 dulu kalau udah siap di kolom chat. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Weh, baik. Jazakumullah khair. Oke, kita mulai ya. Saya putarkan audionya ya. Baik. Silakan ambil posisi nyaman lagi. 5 menit. Oke. Kita mulai. Selamat datang di sesi relaksasi penuh dengan teknik pernafasan 478. Silakan ambil posisi yang nyaman, baik itu berdiri, duduk, atau berbaring. Jika kamu memilih untuk duduk, pastikan punggung tegak, namun tetap rileks, serta kaki menempel di lantai. Lakukan peregangan kecil, angkat bahu perlahan, tahan sejenak, kemudian lepaskan. Gerak-gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, hingga rasa ketegangan menjadi berkurang. Sekarang, fokuskan pada nafas. Kamu boleh menutup atau membiarkan matamu terbuka. Ketika kamu menarik nafas, tariklah nafas melalui hidung. Tahan di perut. Kemudian hembuskan melalui mulut, baik itu dengan tiupan atau dengan suara desisan. Pastikan ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi atas, kecuali pada saat mengembuskan nafas. Kita akan mulai bersama-sama di hitungan ketiga. 1,
2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 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 Jika kamu menutup mata, perlahan silakan buka mata kembali. Lakukan peregangan ringan. Nikmati sensasi rileks yang mengalir. Bernafas kembali dengan normal. Relaksasi penuh telah selesai. Alhamdulillah. Gimana sahabat semuanya? Ada yang ketiduran? Kalau kita lakukannya secara offline gitu ya. Atau setidaknya tadi sahabat-sahabat join sambil tiduran atau ya bisa jadi ya sambil on cam tapi bisa kusyuk, relax gitu ya. Itu bisa sampai ketiduran. Tapi kayaknya ini udah jadi dekat mau jam berangkat kerja ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita kayaknya saya udah menyampaikan semuanya gitu kan ya. Paling nanti tinggal penutupnya. Karena itu saya serahkan kembali kepada Kang Nuga. Silakan jika ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya terkait dengan sabar ataupun praktiknya tadi. Insyaallah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Coach Masda atas kesempatannya berbagi pagi hari ini sangat luar biasa, senang banget ya. Dan selalu lengkap Bapak Ibu Ayah Bunda semua kalau bersama Coach Masda. Seperti halnya dengan Uma Ilmiah kemarin ya, dapat materi, dapat hikmah, dapat praktek pula ini Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah Allah hadirkan kita sama-sama di ruang Zoom pagi ini dan Alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapatkan ya. Bapak Ibu Bunda semua, sebelum mungkin saya buka sesi diskusi atau tanya jawab, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pagi hari ini. Sangat luar biasa energinya.
gitu ya. Sudah 2 hari Coach Mazda, by the way kita menyentuh angka 500 yang mana selama beberapa bulan ke belakang apa namanya di bawah 300 gitu ya. Ada dapat 300 cuma mungkin apa namanya perjuangannya sangat luar biasa dan ternyata kemarin Allah hadirkan banyak apa namanya pejuang-pejuang dan orang-orang yang hadir dengan semangat baru. Alhamdulillah, semoga ini bisa jadi semangat juga buat kita untuk bisa terus mempertahankan apa namanya gairah ini gitu ya. Dan kami dari Titik Balik, Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, sebenarnya pengen juga apa namanya mengajak Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk bisa kontribusi bareng nih, bareng bareng Titik Balik. Jadi gitu ya, maksudnya kalau kita ngerasa dari 2 sesi pertemuan terakhir gitu ya, khususnya untuk yang baru-baru bergabung bersama Titik Balik bersama Uma Ilmiah dan Coach Masda hari ini, dan pengen menyebarluaskan ini, halal banget, boleh banget. Boleh banget. Jadi sumber daya apapun yang kita punya hari ini, misalnya kita punya grup WhatsApp banyak, kita punya keluarga yang mungkin banyak, kita mungkin punya teman-teman atau jejaring yang cukup banyak, dan kita ngerasa kayaknya Titik Balik bisa jadi tempat buat kita belajar gitu. Nah, silahkan ya Bapak Ibu mau nge-share flyernya tiap hari, tiap jam, tiap waktu, itu boleh banget gitu ya. Biar nanti semangat ini bisa kita tularkan sama-sama. Karena Titik Balik itu yang terbaik adalah dalam rangka meniti jalan titik balik untuk pulang. Kayaknya kalau bareng-bareng, kalau berjamaah itu lebih enak gitu ya. Dan kita punya semangat yang sama, insya Allah ya. Gimana, siap nggak kira-kira teman-teman Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Kalau siap, boleh dong saya minta tolong dipilih emoticon terbaik yang menunjukkan kesiapan kita. Kalau saya pengen pilih emoticon ini, insya Allah ya. Jadi kita sama-sama semangat lagi. Itu jadi boleh diramaikan layar-layarnya dengan pilihan emoticon Bapak Ibu Ayah Bunda semua gitu ya. Ada yang kasih jempol, ada yang kasih konveti, apapun itu insya Allah. Semoga ini menunjukkan bahwa semangat kita luar biasa untuk bisa terus menyebarkan kebaikan ke sebanyak mungkin orang ya. Dan izin sebelum masuk ke sesi diskusi, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa nanti di akhir saya ingin ada menyampaikan satu sayembara mungkin lah ya. Ada satu sayembara ini insya Allah kita mau bagi-bagi buku lagi buat sahabat atau teman-teman semua di Titik Balik gitu ya. Jadi tolong stay tune sampai akhir karena nanti kalau kemarin yang dapat buku kan 5 orang ya. Dan kayaknya itu butuh laki gitu, butuh keberuntungan banget. Tapi di sayembara kali ini semuanya bisa mengusahakan. Untuk itu syaratnya seperti apa? Tolong stay tune sampai akhir, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, ada 2 orang yang sudah raise hand. Saya izin buka 2 orang dulu ya. Kalau nanti mencukupi, semoga masih ada waktu tambahan. Ada Mas Hafid Saipullah, dipersilakan untuk bisa dibuka mic-nya, disampaikan pertanyaan. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih Kang Nuga atas kesempatannya untuk saya bisa bertanya langsung dengan Coach. Izin Coach mau cek suara dulu apakah suara saya jelas. Sangat jelas Kang, sampai ke hati jelasnya ini. Nah, insya Allah. Masya Amin. Allah. Baik Coach, saya ingin sedikit bertanya dan mungkin juga salah satu jadi kayak apa ya, jadi bahan bukan ya bahan analisis saya gitu mengenai banyaknya peristiwa yang dimana banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya entah mungkin di dalam Indonesia ataupun di luar Ya. Indonesia. Apakah itu penyebab utamanya itu karena memang kalau dilihat dari alurnya itu kan gini, kayak kejadian, reaksi emosi, kemudian pemaknaan, hingga pada ujungnya adalah perilaku. Nah, Hmm. apakah penyebab utamanya itu adalah karena ketika seseorang itu ketika mengakhiri hidupnya itu dalam tanda kutip mungkinnya bunuh diri gitu. Ketika dia mengalami kejadian sesuatu, kemudian dia memberikan reaksi dari kejadian tersebut tuh dengan reaksi emosi yang buruk, sehingga dia tidak menemukan maknanya yang dimaknai dengan sabar, hingga pada akhirnya sikap impulsif yang dia ambil itu adalah karena Hmm. tidak mempunyai jalan keluarnya, tidak mempunyai solusinya, ditambah tidak ada tempat mengadunya, maka cara terakhir adalah ya dia mengakhiri hidupnya gitu. Apakah itu benar pernyataannya, Coach? Oke. Baik, pada dasarnya kalau misalnya kita coba untuk melihat variabel-variabel pembentuk perilaku tersebut ya, perilaku bunuh diri tersebut, itu tentu saja kita butuh untuk ngecek lebih lanjut ya. Saya butuh waktu nih kalau misalnya untuk melihat riset-riset terkininya. Soalnya orang-orang yang sudah mereka akhirnya meninggal karena bunuh diri itu kan nggak bisa diwawancarai. Jadi kita juga nggak tahu nih sebenarnya apa nih yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pendekatan common sense ya atau dengan nalar kita, maka hal tersebut tentu saja bisa jadi berpengaruh. Ya, yang tadi kita sampaikan pola-pola yang Kang Hapi juga tadi udah utarakan yang terkait reaksi emosi, pemaknaan itu besar kemungkinan berdampak
pilihan sikap mereka. Tapi perlu diingat juga ya, pilihan bunuh diri itu bisa saja ada faktor-faktor lain seperti faktor biologis. Misalnya di bagian otaknya ada permasalahan sehingga mood mereka itu akan sangat sulit untuk gembira, sangat-sangat sulit untuk bisa merasakan kebahagiaan ya, karena eh, ada permasalahan apa mungkin di otaknya sehingga rasanya depresif terus susah banget untuk mereka bisa bangkit. Itu juga bisa jadi salah satu pemicunya. Ada juga salah satu pemicu lainnya yaitu helplessness. Misalnya yang tadi Kang Hafid sampaikan seperti nggak tahu jalan keluarnya, nggak ada yang bisa membantu mereka. Itu kita sebut dengan helplessness atau rasa tidak tertolong lagi. Nah, ini balik lagi ya, tidak hanya dibentuk dari pola pikir mereka, tapi juga bagaimana mereka tumbuh di lingkungan yang seperti apa. Kita tahu juga mungkin angka suicide ya, bunuh diri itu di negara-negara tertentu lebih tinggi. Kenapa? Mungkin normanya di tempat mereka seperti apa gitu ya. Norma yang mungkin lebih banyak sekuler gitu ya, misal tahu kalau misalnya sudah meninggal itu tidak ada lagi ya, tidak ada lagi kelanjutannya, tidak ada akhirat dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicunya, faktor yang membentuk perilaku tersebut. Maka buat kita umat muslim yang perlu kita jadikan pelajaran adalah yang contoh yang hari ini kita belajar nih untuk menambah ilmu kita, kesabaran kita dan cara kita menjalaninya setelan-setelan yang kita hadapi ini dengan optimal. Nah, itu salah satunya cara yang paling mungkin saya sarankan sekarang ini adalah carilah dukungan sosial, carilah komunitas yang bisa membantu kita, carilah orang-orang mungkin kayak psikolog, psikiater atau konselor yang kita percayai, kita yakin bisa bantu ya secara Islami terutama untuk membimbing kita, membantu untuk membimbing. Karena gini, ada prinsip gini, Kang Hafid dan sahabat semuanya. Ketika kita dalam keadaan yang begitu cemas, dalam keadaan yang begitu depresif mungkin ya, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang dalam keadaan itu lebih tenang dari kita, lebih banyak dari kita yang ngerasa tenang gitu ya. Maka sistem saraf kita yang awalnya tuh cenderung lagi dalam keadaan tegang, depresif dan sebagainya itu bisa seperti mengikuti sistem saraf orang-orang lain yang ada di lingkungan kita yang mungkin dalam keadaan yang lebih tenang dan nyaman sama kita. Nah itu, gitu kurang lebih ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Masda buat Ya, jawabannya. Semoga membantu menjawab ya Kang Hafid atau Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang mungkin punya persoalan yang mirip-mirip. Ya, izin saya apa namanya bacakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari Ibu Irayanti yang tadi sudah raise hand. Beliau bertanya, ini mungkin saya izin merangkumnya jadi sesuatu yang general. Bagaimana caranya menyikapi orang yang mungkin dekat sama kita, Coach? Tapi sering memancing emosi gitu, menyulut emosi kita. Padahal kita sudah coba ingatkan dengan lisan, kita sudah coba doakan, kita sudah coba menyikapi dengan baik, dengan ahsan gitu ya. Tapi ternyata secara perilaku, secara sikap masih seperti itu, Coach. Nah, ya, kira-kira ini bagaimana yang mungkin juga merugikannya bukan cuma merugikan diri kita nih, tapi merugikan banyak orang lain di sekitarnya gitu. ya. Gimana, Coach? Baik, terima kasih. Ya, yang paling baik ya memang ketika kita dalam keadaan kita masih punya kendali untuk menyampaikan, kita sampaikan. Tapi kita tahu sendiri ya, kita juga nggak bisa merubah orang lain. Itu adalah di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Ketika itu sudah di luar kontrol kita, tentu saja kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah kepada kita semua ya. Kalau misalnya kita mintakan hidayah dan Allah memberikan hidayah kepada teman tersebut, ya, ya akhirnya dia jadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan apa pahala juga dari situ. Pahala jariah juga mungkin ya kalau misalnya ia terus berlanjut lebih positif lagi. Nah, tentu saja tadi dari pertanyaannya sepertinya sudah melakukan yang namanya membuat boundaries, membuat batasan. Kalau misalnya sudah sampaikan, kita coba jaga jarak masih tetap apa namanya? Dilanggar dan sebagainya, kita coba ingatkan kembali masih coba dilanggar dan sebagainya. Nah, kita bisa coba untuk minta bantuan orang lain nih. Siapa orangnya? Mungkin orang-orang yang punya kebijaksanaan di sana untuk menyampaikan. Kalau misalnya kita menyampaikan itu juga kita udah usaha ternyata masih belum bisa keluar atau malah memunculkan konflik yang lebih besar lagi. Nah, itu akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana akhirnya kita bisa menerapkan sabar meskipun di level yang paling maksimal yang kita lakukan tuh hanya sekedar apa menahan diri untuk tidak berkata-kata kasar dan sebagainya gitu. Tapi ingatlah sekali lagi namanya payung sama sabar tadi dia tidak bisa menghentikan masalah, tapi bisa kayak menemani kita, mendampingi kita untuk melalui masalah tersebut dengan baik. Gitu. Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Masda. Dan ternyata pertanyaannya cukup relate dengan pertanyaan Ya. Ibu Yursita Mursalin. Masya Allah ya. Jadi insya Allah bisa sesuai. Dan Ibu
Dianita Siti juga merasakan, itu pertanyaannya relate banget yang sedang saya lakukan dan sedang saya perjuangkan, insya Allah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat titik balik, mohon maaf, bukan tidak ingin memfasilitasi semua pertanyaan, tapi juga Ya, seperti biasa ya, waktu yang memang membatasi kita, insya Allah kita komitmen, semoga jam 7 selesai, tapi qadarullah pagi hari ini ada satu informasi, Coach, sebelum saya sayembara ya. tutup. Iya, ada sayembara. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, insya Allah kami mau bagi-bagi buku lagi. Tapi ada sesuatu yang mungkin perlu kita perjuangkan gitu ya. Apa cara memperjuangkannya? Dengan mungkin mengajak 10 orang untuk bisa bergabung ke webinar dan ke grup titik balik gitu. Jadi silahkan boleh temannya, sahabatnya, teman kantor, teman kerja, keluarganya, atau minimal keluarga, istri gitu ya, atau pasangannya atau suaminya. Itu silahkan ya. Jadi kalau kemarin sayembaranya atau hadiahnya butuh keberuntungan. Nah, sayembara kali ini butuh keuletan, butuh perjuangan gitu ya. Lalu nanti gimana Kang Nuga cara nge-trackingnya? Silakan hubungi Kak Dira gitu ya. Kak Dira nanti minta tolong standby. Nanti misalkan boleh dikonfirmasi. Syaratnya adalah nanti mungkin disamakan sama Kak Dira. Tapi pertama masuk grup dari titik balik yang insya Allah nanti sudah disediakan juga nanti insya Allah semoga kita bisa memastikan 10 orang tersebut bisa hadir di webinar kita sama-sama gitu ya. Nah, buku yang akan di-share masih sama atau yang akan dibagikan masih sama adalah judul Spiritual Motherhood yang diterbitkan atau ditulis oleh Bunda Anik Al-Fakiro. Yang by the way, di tanggal 24 Juni nanti Bunda Anik juga akan mengisi di webinar titik balik ya. Jadi silahkan yang tertarik yang insya Allah pekerjaan Kadira agak berat juga ya. Insya Allah. Ya ini memang tugas Kadira untuk memfasilitasi Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Jadi silakan yang sudah bisa menangkap informasinya boleh kirim jempol mungkin atau angkat jempolnya aman ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah menangkap informasinya. Silahkan yang mau memaksimalkan. Insya Allah buku ini sangat jadi manfaat banget buat kita semua ya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua, apa namanya? Terkait dengan pembelajaran kita pagi hari ini sangat luar biasa. Sejak kemarin kita diajak melihat diri kita, hari ini dikuatkan lagi oleh Coach Mazda. Tapi sayang sekali kalau materi atau ilmunya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Kenapa ini menjadi penting untuk saya reminder? Karena insya Allah di hari esok kita akan belajar lagi bareng Ustadz Indra. Ustadz Indra adalah pembina dari Titik Balik. Beliau yang insya Allah akan nemenin kita di kajian besok dengan tema masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, ini pas banget nih. Jadi kita sudah punya beberapa materi yang luar biasa 2 hari. Nah, besok kita akan belajar gimana cara ngejaganya. Dan insya Allah Ustadz Indra core-nya atau biasa kajiannya berdasarkan Al-Quran gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda teman-teman semua bisa kita sama-sama setting waktu besok pagi untuk bisa hadir lagi bareng-bareng ya. Dan by the way, di bulan Juni insya Allah kita akan hadirkan 10 orang mentor atau 10 orang guru eksklusif untuk teman-teman semua di titik balik. Jadi yang mau apa namanya ngajak orang tadi 10 orang tadi tapi pengen bahan. Kalau juga saya bingung mau nge-share apa. Nah, ini bahannya kita kasih nih. Silahkan ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nanti informasi flyer yang tampil di layar akan dikirimkan di grup-grup titik balik gitu ya. Jadi silahkan boleh disebarluaskan ke sebanyak mungkin orang. Jadi semoga ini bisa jadi aset yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk ngajak lebih banyak orang lagi dan menebarkan lebih banyak manfaat ke orang-orang lain ya insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda semua atas kesempatan dan kebersamaan pagi hari ini sangat luar biasa. Izin Coach Mazda sebagai closing statement seperti biasa mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Kang Nuga. Ini satu pesan yang tadi sudah saya sampaikan, tapi ingin saya kuatkan kembali ya. Saya berharap ini mudah diingat, mudah kita tancapkan ke dalam hati. Ingat, sahabat semuanya, sabar itu ibarat payung. Payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi bisa membantu kita melalui hujan dengan baik. Sabar juga mungkin tidak bisa menghentikan masalah, tapi yakin dengan sabar kita bisa melalui masalah itu dengan sebaik-baiknya kita. Terima kasih Kang Nuga dan sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saya kayaknya izin menyampaikan satu informasi terkait sayembara ya. Jadi Boleh. kayaknya, ini kayaknya lagi. Kayaknya, tadi kan saya minta 10 orang ya. Ini mungkin kita bisa kurangi gitu ya.
jumlah yang kita ajak. Insya Allah ini akan lebih mudah. Harapannya ada 10 orang, ada 100 orang yang berpartisipasi dalam campaign ini. Berarti insya Allah akan lebih banyak orang yang bisa ikut juga gitu ya, dapat manfaat dari buku Spiritual Motherhood tersebut. Jadi silahkan, saya minta 5 orang aja deh ya, daripada 10 orang gitu ya, 5 orang aja silahkan. Tapi harapannya ada 100 orang yang bisa sama-sama berpartisipasi dalam campaign ini. Artinya kalau 5 orang kali 100 gitu ya, ya mungkin sudah 500-an orang gitu ya, atau insya Allah nanti manfaatnya akan kita pikirkan sama-sama dari titik balik. Jadi silahkan ya, insya Allah semoga ini jadi manfaat buat kita semua. Barakallahu fikum, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, dan izin sebagai sesi penutup, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah salam, saya izin buka mic Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Jadi saya persilahkan yang mau menyampaikan doa untuk Coach Mazda atau untuk sahabat-sahabat titik balik yang lain ya. Saya izin tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu Ya, besok. Barakallahu sehat-sehat fikum. banyak umur. Berbahagia selalu. Sehat, Coach, terima kasih banyak Coach. Selalu alhamdulillah. Bisa mengamalkan pahala Amin ya Allah, amin. pahala mengalir untuk Alhamdulillah. Sampai ketemu di Baitullah ya Allah, insya Allah. Terima kasih titik balik, terima kasih semuanya. Ya selalu berkah ilmunya, berkah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Semoga sehat-sehat selalu, Kang Nuga. Berkah ilmunya.